maaf, videonya tadi terpotong, kita ulang ya. A itu katanya bilangan prima kurang dari 10. B itu huruf vokal, C itu katanya bilangan ganjil kurang dari 10, dan D itu katanya X, di mana X lebih besar sama dengan 5, X lebih kecil sama dengan 10, dan X anggota bilangan asli. Tolong kalian kalau misalkan lupa, kalian lihat kembali video yang Ibu ajarkan tentang pembacaan seperti ini, gitu ya. Pembacaan notasi seperti ini. Di sini pertanyaan adalah dari himpunan di atas yang merupakan himpunan ekuivalen adalah, Bu, himpunan ekuivalen itu apa? Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama. Jadi himpunan ekuivalen itu adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama, bukan anggotanya ya yang sama, tapi jumlah anggotanya. Ingat, ada kata-kata jumlah anggotanya sama. Oke, kalau gitu kita ini dulu deh, kita daftarkan dulu anggotanya dari si A. A itu katanya adalah bilangan prima kurang dari 10. Berarti prima itu dimulai dari angka berapa? Bilangan prima dimulai dari angka 2. Terus berapa lagi? 3, 5, 7. 9 apakah masuk? Enggak ya. Nah, berarti katanya kan kurang dari 10. Karena 9 tidak masuk, berarti dia cukup sampai 7. Berarti kita tutup sini. Tutup. Kalau gitu, Ibu tanya jumlah dari A itu berapa? Ingat, N itu notasi jumlah ya. Jumlah dari A berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4. Gitu. Terus sekarang B. B katanya adalah huruf vokal. Kita daftarkan dulu huruf vokal itu apa sih? Huruf vokal itu artinya huruf hidup ya. Berarti siapa? A, I, U, E, O. Kita cari jumlah anggota B berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sekarang C. C itu adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil kurang dari 10. Kita daftarkan dulu. Bilangan ganjil kurang dari 10 berarti 1. Terus berapa lagi? 3, 5, 7, 9. Karena kurang dari 10 cukup sampai situ. Berarti kalau gitu jumlah dari himpunan C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, sekarang terakhir yang D. Katanya dia bilangan asli, tapi bilangan aslinya batasnya adalah dari 5 sampai 10. Dia bilangan asli, batasnya dari 5 sampai 10. Nah, sekarang di 5 ini ada tanda garis bawah kan? Berarti 5 diikutkan nggak? Iya, 5 diikutkan. Tapi kalau misalkan tidak, berarti 5 tidak ikut ya. Karena 5 diikutkan, berarti kita tulis. Berarti 5 diikutkan, terus 10 diikutkan nggak? Iya, diikutkan karena juga di sini ada tanda garis di bawahnya. Gitu ya. Jadi kalau ada tanda garis di bawah kayak gini, berarti semua angka ini harus dimasukkan juga. Berarti batasnya dari 5 sampai 10. Berarti D itu dari berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau gitu jumlah dari D itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, tadi katanya ekuivalen itu adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama. Sekarang lihat, jumlah yang sama itu anggota siapa saja? A itu 4 jumlahnya. B itu 5, C itu 5. D itu 6. Berarti yang sama itu adalah himpunan siapa? Himpunan B dan himpunan C. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang B. B dan C. Karena jumlahnya anggotanya sama. Sama-sama berapa? 5. Ada 5 anggotanya gitu. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, gini ya. Sekarang kita masuk ke operasi himpunan. Jadi pada pada pertemuan kali ini Ibu hanya membahas 2 operasi dulu karena operasinya banyak ya, ada irisan, ada gabungan, ada komplement, terus ada selisih dan lain-lain ya. Jadi Ibu bahas operasinya hanya 2 dulu. Yang pertama irisan, yang kedua adalah gabungan ya. Irisan. Apakah itu irisan? Irisan itu artinya adalah anggotanya sama. Anggotanya sama. Itu maksudnya irisan itu adalah anggotanya sama. Simbolnya apa? Simbolnya adalah seperti N kayak gini nih. Oke, terlihat nggak? Nah, ini adalah simbol dari irisan. Jadi ini bacanya adalah A irisan B. Ini bacanya kayak gitu ya. A irisan B gitu. Jadi simbolnya itu kayak huruf N tapi bukan huruf N, huruf U terbalik ya. Kalau U kan biasanya menghadap ke atas ya. Ini U-nya ke bawah gitu ya. Itu arti dari irisan
Kita lihat ke langsung contoh aja ya. Di sini diketahui ada dua himpunan ya, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan A irisan B dengan mendaftar anggotanya. Maksudnya itu anggota irisannya itu berapa, maksudnya kayak gitu ya. Jadi anggota irisannya itu apa saja, maksudnya irisan dari A dan si B. Terus yang B, buatlah diagram Venn dan arsirlah daerah yang menyatakan A irisan B. Suruh diarsir katanya, irisan tuh yang mana. Tadi kan kata ibu udah jelas ya bahwa irisan itu adalah anggota yang sama. Kita lihat di A dan B, apakah ada yang sama anggotanya? 1 di A ada, di B nggak ada. 2 nggak ada. 3 di B juga nggak ada. 4 ternyata ada nih, 4 di A ada, di B juga ada. 5 di A ada dan di B juga ada. Ternyata cuma segitu. Jadi irisannya hanya ada 2, yaitu 4 dan 5. Nah nih, nanti kalau kalian tulis kayak gini nah jadinya A irisan B itu anggotanya hanya 4 dan 5 gitu nanti tulisannya ya. Nah sekarang kalau disuruh kalian buat diagram Venn-nya, kalian buat. Karena di sini ada anggota yang sama, berarti nanti buat diagram Venn-nya itu saling bergandengan atau berpotongan. Jadi nanti dibuat kayak gini, ada 2 lingkaran ya. Jadi ada himpunan A dan himpunan B, dan di tengah-tengahnya ini adalah anggota yang sama. Anggota yang sama siapa? Si 4 dan 5 nih. Tadi irisannya itu adalah 4 ini. Tadi kan irisan katanya anggota yang sama ya. Sedangkan anggota yang sama itu adalah 4 dan 5. Berarti tulis 4 dan 5. Nah, si A yang belum tulis siapa? 1, 2, 3. Tulis di si A 1, 2, 3. Si B yang belum ditulis siapa? 6, 7. Berarti tulis si B itu 6, 7. Nah, tadi katanya minta di arsir. Nah, tadi kan irisan tuh yang tengah-tengah ya, yang anggotanya sama. Berarti kalian arsir aja yang ini. Kalau ini mah bukan diarsir ya, tapi diwarnai gitu. Tapi nanti kalau ibu suruh kalian arsir, berarti kalian arsir pakai pensil aja atau pakai pulpen, nggak apa-apa deh. Gitu ya. Mengerti sampai situ? Oke, kita lanjut ke operasi yang kedua. Kalau sudah mengerti tadi irisan, sekarang kita melanjut ke gabungan. Tadi kalau tadi irisan, kalau sekarang adalah gabungan. Kalau tadi irisan itu adalah anggotanya sama dan simbolnya adalah huruf U terbalik. Sedangkan kalau gabungan itu adalah semua anggota himpunan. Semua anggota 2 himpunan. Ini maksudnya dari apa? Dari gabungan. Jadi kalau irisan itu cukup anggotanya yang sama saja. Sedangkan kalau gabungan itu adalah semua anggota 2 himpunan. Simbolnya seperti apa? Nah, kebalikannya dari irisan. Kalau irisan tadi kan huruf U terbalik ya. Sedangkan kalau gabungan sekarang simbolnya adalah U beneran gitu. Jadi huruf U sebenarnya ya. Jadi nanti bacanya adalah A gabungan B. Bacanya kayak gitu nanti ya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu adalah ada diagram Venn yang saling bergandengan, di mana di sini ada A. A itu anggotanya siapa aja, yuk tebak. A itu anggotanya adalah bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sama apa satu lagi? Sepak bola. Karena sepak bola ini ada di tengah, dan kalau ada di tengah berarti punya siapa? Punya si A dan punya si B gitu. Sedangkan si B itu anggotanya siapa saja? Ada karate, ada pencak silat, ada gulat, judo, dan sepak bola. Kalau ibu tanya deh, irisannya kira-kira siapa? Irisan itu adalah anggota yang sama dan dia tepat ada di tengah-tengah. Berarti irisan itu adalah si sepak bola. Jadi kalau misalkan ditulis A irisan B, ini berarti anggotanya siapa? Kalau dengan mendaftarkan anggotanya, berarti anggotanya adalah sepak bola. Gitu maksudnya. Terus kalau sekarang ibu ganti, tanya gabungan. Kalau A gabungan B, berarti nanti tulisannya kayak gini ya. Itu siapa saja? Tadi kalau gabungan itu adalah semua anggota 2 himpunan. Himpunannya kan ada 2, ada A dan B. Berarti sebutkan anggotanya itu siapa saja. Ya semua, bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola, karate, pencak silat, gulat, judo. Jadi sepak bolanya ini nggak usah ditulis 2 kali ya, mentang-mentang dia punya si A sama B, cukup sekali aja gitu ya. Berarti nanti tulis semua. Bulu tangkis, ibu singkat aja ya. Bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola, karate, pencak silat, gulat, dan judo gitu ya. Jadi semua anggota yang ada di 2 himpunan ini kalian tuliskan semua. Jadi ada bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola, karate, pencak silat, gulat, dan judo gitu maksudnya.
Oke, untuk lebih jelasnya di sini Ibu punya kuis 3.4 soal ya. Di sini ada diketahui A, katanya. Oke, sekarang kita baca atau Ibu sebutkan. A itu sama dengan X di mana X kurang dari 7 atau lebih kecil dari 7. X itu bilangan asli. Sedangkan B itu adalah X di mana X kurang dari sama dengan 12. Nih ada tanda garis di bawahnya. Dibacanya sama dengan ya. Jadi X kurang dari sama dengan 12. X itu bilangan prima. Oke, berarti kita daftarkan dulu ya anggotanya, si A dan si B itu siapa, karena yang tanya adalah A gabungan B. Sekarang kita cari dulu A-nya itu. Daftarkan dulu anggotanya. Si A itu siapa aja katanya? Katanya itu A itu bilangan asli tapi kurang dari 7. Ingat, bacanya nanti kayak gini. A itu bilangan asli tapi kurang dari 7. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Tapi di sini mintanya kurang dari 7. Berarti berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Sekarang si B. Si B itu katanya adalah bilangan prima tapi kurang dari sama dengan 12. Karena di sini ada sama dengannya 12, berarti 12 nanti ikut nggak? Ikut. Kalau ada sama dengannya. Kalau ini kan nggak ada, berarti 7 nggak ikut gitu. Sekarang ini kalau ini ada nih sama dengannya atau garis bawahnya, berarti 12 harus ikut. Berarti bilangan prima itu dimulai dari angka 2 ya. 2, terus 3, 5, 7, terus dan 11, terus 12. Kenapa 12 ikut? Karena di sini ada tanda sama dengan gitu maksudnya ya. Nah, sekarang kita buat dulu diagram Venn-nya. Nah, untuk buat diagram Venn-nya kita harus tahu dulu apa ada yang sama apa enggak nih. Ada yang sama, 2 ada nih. 3 juga ada, 5 juga ada, 7 juga ada. Berarti yang sama itu ada banyak ya. Ada angka berapa saja? Ada 2, 3, 5, dan 7. Berarti kita buat dulu lingkarannya. Karena ada yang sama berarti dia saling bergandengan ya. Maaf ini agak jelek ya. Ini A dan B. Kalian terserah mau ngasih namanya di atas nggak apa-apa gitu ya. Nah sekarang yang sama itu ada siapa saja? Ada 2, terus ada 3, 5, 7 gitu ya. Wow, kecil banget tulisannya ya. Kelihatan ya? 2, 3, 5, 7. Terus si A yang belum ditulis itu siapa saja? 1, 4, 6. 1, 4, 6. Si B yang belum ditulis siapa saja? 11 dan 12. 11 dan 12 gitu ya. Barulah kita kasih ininya, kasih kotaknya, kasih S. Karena S himpunannya nggak ada semestanya ya udah berarti kosongin aja gitu ya. Nah sekarang yang ditanya adalah A gabungan B, ya kan? A gabung B, A gabung B gitu ya. Sedangkan gabungan itu adalah semua anggota dua himpunan. Kalau udah dikasih ke diagram Venn ini kita bisa enak lihatnya gitu. Jadi udah nggak usah lihat ini lagi, tapi kita bisa ngeliat yang ini. Jadi kalau kalian masih ngeliat yang ini, otomatis ini kan ada angka yang sama nih. Ini ada 2, ini ada 2. Jadi nggak usah ditulis 2 kali. Jadi kalau udah ngeliat diagram Venn enak nih. Berarti gabungannya itu siapa saja? Kita lihat dari sini, dari angka terkecil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Berarti gitu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus 11 dan 12. Sampai situ. Berarti itu adalah gabungan dari himpunan A dan B gitu ya. Oke, sepertinya materi kita cukup sampai di sini saja. Tadi Ibu kan udah bilang kalau kita itu operasi himpunan itu yang akan kita bahas ada 2 bagian. Yang pertama irisan dan yang kedua gabungan. Jadi sudah selesai Ibu jelaskan ya. Tadi pokoknya hari ini kita belajar tentang apa saja. Tadi kita belajar tentang diagram Venn ya. Terus ada bentuk-bentuk diagram Venn. Jadi ada himpunan bagian, ada himpunan sama atau ekuivalen, terus himpunan yang saling lepas, dan juga himpunan berpotongan gitu ya. Dan yang terakhir kita belajar tentang operasi himpunan, ada irisan dan gabungan untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan bahas yang lain lagi gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan japri lewat WA atau lewat Telegram, silahkan ya. Karena Ibu juga sudah pernah mencantumkan nomor handphone Ibu ya di pertemuan yang keberapa Ibu juga lupa. Silahkan kalian bebas bertanya, mau japri atau mau nanyakan ke teman silahkan gitu. Yang penting kalian paham gitu ya. Oke, Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.